Assalamualaikum teman-teman semuanya. Marilah kita belajar bersama untuk mempelajari resep yang pertama ya. Kita screening dulu. Nanti silahkan teman-teman untuk mencoba screening dimulai dari resep dokternya, kemudian tanggalnya, obatnya, tanda resipe, kemudian perintah membuat sediaannya, ada signanya, pro pasien, umur, berat badan, alamat gitu ya. Silakan nanti di screening masing-masing. Oke, untuk perhitungan dosisnya di sini ada kodein yang ber-DM. Kemudian kita harus menghitung SLGS-nya ya, karena kita tahu bahwa kita juga perlu menghitung keseragaman bobot untuk serbuk. Di sini ada data dosis, maka nanti untuk perhitungan bahan yang ditimbang, teman-teman harus mengkalikan 5 ya, masing-masing dikalikan dengan 5. Untuk signa di sini, teman-teman harus perhatikan bahwa ada kodein HCl, ada obat yang mengandung narkotika, maka sebaiknya untuk signa harus menggunakan signa yang jelas. Misalkan 1 kali sehari 1 bungkus atau 2 kali sehari 1 bungkus, ataupun nanti silahkan diusulkan untuk berapa dosis yang tepat. Kemudian disesuaikan dengan perhitungan dosis maksimalnya. Untuk paracetamol tidak ada dosis maksimal, tetapi biasanya ada dosis lazim. Nah, di sini kita fokus untuk belajar menghitung dosis maksimalnya terlebih dahulu ya. Di resep standar tidak ada karena di sini semuanya adalah zat aktif. Nah, untuk resep dengan kodein tadi ya harus ditandai dengan garis merah. Jadi teman-teman bisa menambahkan garis merah pada bawah kodein HCl ya. Kemudian apabila nanti dalam penimbangannya kurang dari 50 mg, maka nanti perlu dibuatkan pengenceran. Untuk resep yang mengandung narkotika, maka jangan lupa untuk mencatat alamat pasien yang jelas dengan nomor telepon. Kemudian bisa menanyakan langsung ke pasiennya ya, jadi tidak perlu konfirmasi ke dokter hanya untuk menanyakan umur, berat badan, ataupun alamat pasien. Eh, untuk konfirmasi ke dokter itu bisa dalam hal penyesuaian dosis atau hal-hal yang mencurigakan lainnya. Kemudian untuk perhitungan dosis di sini ada kodein ya yang tadi perlu dihitung. Kita ketahui tadi usia pasiennya 12 tahun, maka kita hitung 1 kali pakainya 12/20 dikalikan dengan DM 1 kali pakai untuk kodein ya 60 mg, maka ketemunya adalah 36 mg untuk 1 kali pakai. Untuk 1 kali sehari itu kita kalikan dengan 300 mg karena DM dewasa untuk 1 hari adalah 300 mg. Ketemunya adalah untuk pasien usia 12 tahun 1 kali sehari adalah 180 mg. Nah, untuk perhitungan persentase dosis itu dapatnya dari dosis minum 1 kali pakai dan kemudian dibagi dengan dosis maksimal untuk pasiennya ya, 36 dikalikan 100%. Nah, kalau di sini untuk 1 harinya 5 mg, maka artinya si pasien diberikan dosis 1 harinya juga 1 kali ya di sini. Oke, jadi untuk perhitungannya di sini tidak overdosis, maka kesimpulannya adalah resep dapat dibuat. Oke. Untuk
pengambilan obatnya, maka parasetamol dikalikan dengan 5. Tadi sesuai resep dokter dikehendaki adalah 250 mg, maka ketemunya adalah 1250 mg. Ini adalah parasetamol dari serbuk atau zat aktifnya ya. Kemudian untuk kodein HCl tadi kita tahu 5 mg ya. Dikalikan dengan 5 maka ketemunya adalah 25 mg. Sedangkan kita tahu penimbangan minimal adalah 50. Maka kita buat pengenceran terlebih dahulu dengan mencampur kodein sebanyak 50 mg ditambah dengan SL-nya 400 mg karena di sini ada tambahan karmin ya teman-teman. Bisa ditambahkan karmin karena untuk mengetahui tingkat homogenitas campuran kodein tadi karena warnanya putih ya, kodein warnanya putih, SL warnanya putih sehingga perlu ditambahkan karmin untuk mengetahui tingkat homogenitasnya. Yang terpenting adalah total serbuknya adalah 500, maka perhitungannya adalah 25 mg ini dari permintaannya tadi, kemudian dibagi dengan 50 karena penimbangannya tadi 50 minimalnya dikali dengan 500 mg maka pengambilannya adalah 250 mg. Jangan lupa mencantumkan satuan ya. Karena apabila tidak diberikan satuan miligram maka kita asumsinya adalah gram. Oke. Untuk pengenceran kodein, kita mengambilnya 250 mg. Di sini diberi keterangan pengenceran. Ya. SL-nya, maka kita harus hitung dulu dari keseragaman bobot yang seharusnya dibuat ya. Tadi kita membuatnya 5 bungkus. Dikalikan dengan karena pasiennya 12 tahun ya, kita bisa memilih antara 300 mg sampai dengan 500. Misalkan kita mau memilih 500 mg. Maka totalnya 2500 mg. Sedangkan sudah ada 1250 mg ditambah dengan pengencerannya tadi 250 mg, maka sudah ada sebanyak 1500. Maka kekurangannya adalah berapa teman-teman? 1000 ya. Nah, di sini jadi untuk perhitungan SLQS-nya kita hitung dulu baru totalnya kita tahu 2500 ya karena permintaannya tadi 5 bungkus jadi totalnya 2500 sedangkan sudah ada 1250 dari parasetamol dan sudah ada 250 dari kodein. Maka kekurangan SL-nya adalah 1000 mg. Oke, kemudian untuk cara membuatnya jelas ya. Tadi serbuk-serbuk jadi tidak perlu ada wadah khusus sehingga poinnya adalah jangan lupa membuat pengencerannya dulu. Ya, pengenceran kodein HCl, kemudian parasetamol ditambah diaduk-aduk homogen, kemudian setelah homogen maka dikeluarkan dari mortir dan dibagi ke dalam 5 bagian yang sama di kertas perkamen ya. Kemudian dibungkus rapi, dimasukkan plastik klip dan diberi etiket. Etiketnya jelas warna putih dan jangan lupa diberikan label NI atau neiteratur. Tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Kemudian
dalam penulisan etiketnya sudah jelas ya, di sini sudah betul ada apa namanya kop apoteknya, kemudian nomor resepnya boleh ditulis nomor 1, tanggal penulisan atau tanggal pembuatan resepnya juga sudah ditulis, nama pasien Rina umur 12 tahun ya, boleh diberi tanda kurung menyebutkan umurnya 12 tahun. Kemudian di sini ada salah penulisan karena tadi eh, dalam perhitungannya dihitung satu bungkus juga untuk satu harinya. Nah, di sini juga harus sinkron ya teman-teman. Apabila di sini menghendaki satu harinya juga hanya satu bungkus, maka untuk penulisan etiketnya juga harus sinkron dengan perhitungannya. Maka di sini seharusnya 1 kali sehari 1 bungkus. Nah, untuk keterangan minum obatnya bisa ditambahkan misalkan setelah makan atau pada saat makan ataupun sebelum makan. Nah, dalam hal ini karena obatnya mengandung parasetamol dan kodein HCl, di mana parasetamol merupakan obat yang bersifat asam, maka sebaiknya disarankan untuk diminum setelah makan. Jadi di sini bisa ditambahkan keterangan setelah makan. Begitu teman-teman. Maka untuk konfirmasi dosis bisa dikomunikasikan dengan dokter bahwasanya tadi sudah dihitung 1 kali sehari 1 bungkus, maka setelah konfirmasi ke dokter signanya bisa dirubah sesuai dengan kesepakatan antara apoteker dengan dokternya ya. Kemudian untuk tanda di sini bukan NI tetapi detur sudah diserahkan ya. Jadi di sini seharusnya ditulis det atau sudah diserahkan. Pro-nya tidak perlu ditulis lagi di sini karena di atas sudah ada untuk pasien Rina. Dan ini bukan resep ya. Kalau resep dokter jelas di sini ada Pro Rina, tetapi untuk kopi resep tidak perlu dituliskan seperti ini. Nah, kemudian untuk PCC di sini jelas ada memang harus ditulis PCC Pro Kopi Conform sudah ditulis sesuai aslinya. Ada tanda tangan apotekernya, nama lengkap apoteker dan jangan lupa membubuhkan stempel apotek ya, teman-teman. Jadi untuk koreksinya seperti ini ya, nanti bisa dimaksimalkan lagi untuk mengerjakan resep-resep selanjutnya. Nah, untuk daftar pustaka bisa dituliskan juga dari mana referensinya terkait monografi, dosis maksimal, dan informasi untuk cara meracik obatnya seperti apa ya. Oke, untuk resep yang ini kita akhiri dulu ya. Untuk selanjutnya kita akan bahas resep-resep berikutnya. Tetap semangat teman-teman. Salam sehat. Wassalamualaikum.